Oh, ya di sini saya dan bersama teman-teman dari Pemas Happy ingin menjelaskan sedikit banyak tentang Pemas Happy itu sendiri. Kepanjangan Pemas Happy yaitu Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian. Next. Ya di sini yang kami akan menjelaskan beberapa bagian dari Pemas Happy itu sendiri. Yang pertama yaitu jargon Pemas Happy, yang kedua apa itu Pemas Happy, yang ketiga sejarah Pemas Happy, yang keempat lambang Pemas Happy, yang kelima tujuan Pemas Happy, yang keenam struktur kelembagaan, yang ketujuh pembagian wilayah, yang kedelapan anggota DPW 3, yang kesembilan struktur DPW 3, dan yang 10 bidang kepengurusan. Untuk yang 11 anggota bidang, yang 12 tugas pokok dan fungsi, 13 Himne Pemas Happy, yang ke-14 kegiatan DPP dan DPW, yang 15 media sosial. Ya, di sini kami dari Pemas Happy memiliki sebuah jargon, yaitu salam profesi. Salam profesi. Salam profesi. Salam Pemas Happy. Jaya. Ya, di situ dari jargon Pemas Happy sendiri mungkin bisa dinaik. Ya, apa itu Pemas Happy? Pemas Happy itu merupakan satu-satunya organisasi mahasiswa sosial ekonomi pertanian atau agribisnis se-Indonesia yang Ya, saya ulangi, Pemas Happy merupakan satu-satunya organisasi mahasiswa agribisnis atau sosial ekonomi pertanian se-Indonesia yang dibentuk dan menaungi semua organisasi profesi mahasiswa agribisnis atau sosial ekonomi pertanian di Indonesia. Nah, Pemas Happy di sini itu dipimpin oleh seorang ketua umum yang dipilih dalam musyawarah nasional atau yang dinamakan Munas, yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Ya, untuk sejarah Pemas Happy sendiri, ide pendirian Pemas Happy diawali dengan pembicaraan informasi informal di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Sebagai tindak lanjutnya kemudian diadakan pertemuan nasional mahasiswa sosial ekonomi pertanian se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Himaseta Fakultas Pertanian UNS Surakarta pada tanggal 22 sampai 23 Mei 1990. Presidium temu nasional tersebut adalah Universitas Hasanuddin, Andi Hatta Tajang, Universitas Gajah Mada, Jangkung Hadoyo Mulyo, dan Institut Pertanian Bogor atas nama Sunardi. Acara ini dihadiri oleh 12 institusi. Ya, dalam temu nasional tersebut diadakan penetapan tata tertib dan rekomendasi penyelenggara Musyawarah Nasional 1 Pemas Happy atau Munas Pemas Happy. Munas 1 Pemas Happy diselenggarakan oleh keluarga mahasiswa ekonomi sosial ekonomi pertanian atau KMSEP Universitas Gajah Mada yang dihadiri oleh 30 utusan organisasi profesi mahasiswa sosial ekonomi se-Indonesia. Pemas Happy sendiri berdiri pada tanggal 28 September 1990. Ya, pada masa bakti 1990 sampai 1992 terpilih sebagai Ketua Umum Pemas Happy adalah Universitas Gajah Mada Keluarga Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian atas nama Jangkung Handoyo Mulyo. Dan Ketua Umum MPA Pemas Happy adalah Institut Pertanian Bogor Mahasiswa Peminat Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian atas nama Sunardi. Pada tanggal 28 September 1990 di Kaliurang, Yogyakarta. Ya, dalam Munas 1 tersebut diputuskan bahwa penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional 1 atau Mukernas 1 Pemas Happy adalah Himpunan Mahasiswa Sosial Agroekonomi Unsut Purwokerto. Dan penyelenggara Munas 2 adalah Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian UMI Ujung Padang. Ya, di sini adalah lambang Pemas Happy. Lambang Pemas Happy sendiri bernama Padma Ksatria, yang berarti bunga kesatria dengan bentuk sebagai berikut. Pada pusat lambang berupa surya atau matahari yang berlubang dan memancarkan sinar. Warna sinar dan surya berwarna kuning emas. Di sekitar lubang huruf, lubang
Di tengah surya terdapat bentuk lingkaran. Lingkaran terdiri dari huruf-huruf yang bersembunyi pemasepi, yaitu Perhimpunan Sosial Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia. Kedua lingkaran tersebut berusus sehingga menyerupai surya kembar. Ya, lambang pemasepi ini memiliki makna sebagai berikut. Surya dengan warna kuning emas melambangkan bahwa pemasepi merupakan organisasi yang berkarisma, memancarkan keilmuan, mendasar diri pada realitas dan kebijakan yang pantas diteladani. Bentuk lingkaran yang bersusun melingkari lubang titik pusat lambang. Pada lingkaran luar terdapat tulisan yang berbunyi Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia. Sedangkan lingkaran dalam terdapat tulisan pemasepi. Lingkaran yang tersusun atas 8 kata melambangkan angka 8, sedangkan surya kembar melambangkan angka 2. Sehingga surya kembar dan tulisan Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia mengandung makna angka 28 yang merupakan tanggal berdirinya pemasepi. Next. Ya, yang ketiga, titik pusat surya berlubang atau surya binolong. Binolong melambangkan angka 9 yang merupakan bulan berdirinya pemasepi, yaitu bulan September atau bulan 9. Warna kuning surya dilingkupi oleh warna biru daun teratai. Warna kuning melambangkan sifat kemurnian, sedangkan warna biru melambangkan keluruhan. Perpaduan warna kuning dan biru merupakan sengkalan Muhammad yang berbunyi luhuring kusuma anggarta praja. Kata luhuring melambangkan angka 0, kusuma melambangkan angka 9, Hanggatra melambangkan angka 9 dan praja melambangkan angka 1. Angka tersebut dibaca dari belakang yang merupakan tahun berdirinya pemasepi, yaitu 1990. Next. Daun teratai berjumlah 5 menghadap ke atas yang melingkupi surya dan tulisan Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia melambangkan sifat bahwa anggota pemasepi selalu berjuang keras untuk menjadi seorang pemimpin dalam lingkungan dan keadaan bagaimanapun. Nah, makna keseluruhan dari lambang pemasepi tersebut mencitrakan bahwa pemasepi memiliki sifat dasar dan tujuan yang luhur, berjiwa kerakyatan, berorientasi pada keilmuan, memiliki jiwa pelaporan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Tujuan dari pemasepi sendiri adalah mewujudkan insan akademis yang berkepribadian, berwawasan kebangsaan, berpola pikir serba cukup dinamis, serta berorientasi kerakyatan. Yang kedua, memacu arus sambung nalar lintas antar alma mater sesama mahasiswa sosial ekonomi pertanian Indonesia guna memperluas cakrawala pandangan, mempertajam analisis, mempertinggi objektivitas, dan menghilangkan rasa kebangsaan yang sempit. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme mahasiswa sosial ekonomi pertanian Indonesia dalam rangka Tridharma perguruan tinggi.
Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya perkenalkan dulu ya. Aku Raka Surya di sini sebagai sekbid dari bidang pengembangan dan organisasi dan kaderisasi yang biasa disingkat dengan nama POK. Nah, untuk POK itu sendiri memiliki ketua bidang yaitu Mia Nurul Ilmiah. Nah, kenapa di sini tertulis Nur Rahim karena di situ posisinya digantikan oleh Nurul Ilmiah. Kemudian dari sekretaris bidangnya ada aku sendiri dari UPN Veteran Yogyakarta. Nah, untuk anggotanya dari bidang pengembangan organisasi kaderisasi itu yang pertama ada dari Himasai Unsur yaitu Putra Sanda, Habibah dari Kamakrista, Dedi dari Himagri Univet, Dwinovita dari Himasepta UMY, Faila dari KMSEP UGM, Fajrul juga dari KMSEP UGM, Syahidin dari Bawagita UNS, Nur Sugiyarti dari Himagrin. Nah, Nurul Ilmiah ini yang tadi aku bilang jadi ketua bidang itu yang pertamanya dia di anggota seperti itu. Terus ada Hafiz Rizal dari Himasekta Unwahas, kemudian ada Nadia dari KMSEP UGM, Ricky Rinaldi dari Himsep Instiper, dan Ahmad Zainul Kusnandar dari Himsep Instiper. Nah, untuk anggota bidang ini di Popmasepi itu istilahnya dibagi rata dari anggota tetap yang ada 14 tadi. Jadi dari setiap himpunan yang ada di Popmas yang tergabung dalam Popmasepi, mereka mengajukan nama untuk mewakilkan kader-kadernya untuk istilahnya masuk di setiap bidang yang ada di Popmasepi seperti itu. Next. Abunya gimana bisa itu? Ya, selamat pagi semuanya. Saya Nadia Sumakfironi dari perwakilan bidang data dan informasi. Jadi data dan informasi ini memiliki ketua bidang yang bernama Aswadila Tulzanah dari IMPS UST dengan sekretaris bidangnya itu Ayudia Mulia P dari Himagrin UM Purworejo. Di sini bidang data dan informasi sendiri mempunyai beberapa anggota. Yang pertama itu Krisdiarto Anggoro dari HMPS Agribis UM Purwokerto. Yang kedua yaitu Prameswari Mutia Salma dari Himagri Univet. Yang ketiga Dina Ayu Puspitasari dari Himasekta Unwahas. Yang keempat Erwin Prasetyo dari Himasekta Unwahas. Yang kelima Raka Paritusta Diwangkara dari KMSEP UGM. Yang keenam yaitu Zainul Abidin dari Himagrin UMP, yang ketujuh Jihan Putri dari MTS USP, yang kedelapan Mustika dari Gama Gerita UNS, yang kesembilan saya sendiri dari Himagri UPN Yogyakarta, yang ke-10 ada Diah Subakti dari KMSEP UGM. Ya, selanjutnya adalah bidang kajian strategis dan advokasi. Di sini ada ketua bidangnya yaitu Muhammad Arfin Hisam dari Himasai Unsur. Saya kelas bidang ada Fatunaja Sadila Ahmad dari Himasai Tanuhas, dan anggotanya ada 9 orang termasuk saya Muhammad Naufal dari Himagri UPN Yogyakarta.
Next. Ya, lanjut aja, Mas. Ya, lanjut sampai broker, Mas. Untuk jadi di dalam POMASEP itu ada beberapa kegiatan atau yang biasa disebut proker. Nah, untuk yang dari DPW 3 itu di periode yang ini ada LKMM 1. Nah, LKMM 1 ini seperti LDKO di Himpunan Jurusan Agribisnis Himagri. Nah, cuma dalam ranah POMASEP itu dinamakan LKMM. Itu dilaksanakan di Himagrita. Kemudian ada LKTI. LKTI itu dari LKTI itu dari bidang kastrat. Kemudian Festival Kewirausahaan dan Rakorwil itu dimiliki oleh bidang kewirausahaan. Kemudian PKPP Bina Desa itu dari bidang Pekmas. Kemudian LKMM 2 juga dari bidang POK. Dan kemudian Muswil yang ke-16 akan dilaksanakan di Himagri Univet itu dari bidang POK seperti itu. Nah, untuk kegiatan dari pusatnya ada Mukernas. Nah, Mukernas ini dan Muswil itu hampir sama, cuma ranahnya beda. Kalau Muswil itu wilayah, kalau Mukernas itu dalam lingkup nasional. Kemudian ada Padma Kesatria, ada BIM Ragnas, ada PKPP Mitra Desa, Padma Kesatria, dan Munas POMASEPI. Nah, untuk perbedaan dan pusat dengan wilayah itu sebenarnya untuk kegiatannya itu kurang lebih hampir sama. Cuma untuk ranahnya saja yang berbeda. Ketika memasuki DPW ya berarti ranahnya hanya di wilayah itu saja. Jadi yang berpartisipasi dalam wilayah hanya himpunan yang tergabung dalam wilayah tersebut. Kalau dari pusat itu keseluruhan nasional. Jadi setiap wilayah yang tergabung dalam POMASEPI itu ikut berpartisipasi untuk melaksanakan kegiatan yang ada di pusat. Next. Nah, ini untuk media-media sosial yang dimiliki oleh POMASEPI, mungkin dari teman-teman bisa melihat atau searching lah, biar tahu apa itu POMASEPI seperti itu. Next. Nah, mungkin cukup sekian dari POMASEPI. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin dari sesi tanya jawab kepada teman-teman dari Agribisnis 2019 dipersilahkan. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas pemaparan dari perwakilan POMASEPI. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang tidak terkendala sinyal bisa on cam ya, karena supaya acaranya bisa lebih semangat lagi. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa lewat kolom komentar ataupun secara langsung, dipersilahkan. Yang mau bertanya langsung saja. Mau tanya. Oke, Vinka, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Vinka. Saya mau bertanya, cara untuk ikut ke POMASEPI DPW 3 itu gimana ya, Kak? Terima kasih. Baik, kepada perwakilan POMASEPI dipersilakan untuk menanggapi. Ya, ini saya mau menjawab dari pertanyaan dari Vinka tadi ya. Kalau untuk masuk untuk jadi pengurus ya berarti ya. Kalau untuk jadi pengurus tuh mungkin nanti ada kaderisasinya sendiri di bagian POMASEPI-nya. Kalau dari Himagri sendiri untuk masuk ke POMASEPI itu yang pertama mengikuti LDKO, pokoknya selesai dari kaderisasi internal itu baru bisa dilepas di kaderisasi luar melalui LKMM atau mengikuti kegiatan dan mengikuti kegiatan yang ada di DPW POMASEPI sendiri.
satu kegiatan. Kalau untuk mau naik ke nasional itu minimal sudah punya sudah mengikuti LKMM, satu kegiatan wilayah, terus ada Padma Ksatria itu LKMM tingkat nasional. Nah, terus satu lagi kegiatan yang ada di nasional di DPP gitu. Enggak. Oke Kak, terima kasih. Baik, begitu jawaban dari Puma Septi. Apakah Vinka sudah cukup jelas? Udah Kak. Udah, makasih ya Kak. Oke. Ya, langsung pada pertanyaan yang kedua. Ini dari Muhammad Rizal, izin bertanya, untuk tugas dan fungsi dari Divisi Kajian Strategis dan Advokasi itu apa ya? Mungkin bisa dijelaskan kepada perwakilan Puma Sepi, dipersilakan untuk menanggapi. Ya, untuk tugas pokok dan fungsi dari bagian bidang kajian strategis dan advokasi atau yang disingkat Kastrat itu, yang pertama kita lebih mengkaji. Kalau kita kan di DBW nih, DBW 3 itu Jateng dan DIY, kita lebih mengkaji permasalahan sosial ekonomi pertanian yang ada di DBW 3 Puma Sepi, yaitu Yogyakarta dan Jawa Tengah. Terus di situ lagi kita melakukan kayak pengadvokasian kepada, kalau kami itu melakukannya kepada Kementan. Jadi kami bawa dalam ranah satu DPP, dari DPW masing-masing DPW kita bawa ke ranah DPP, nanti diadvokasikan ke pihak Kementan gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Muhammad Rizal, apakah sudah cukup menjawab? Baik, karena waktu pemaparan dari perwakilan Puma Sepi telah berakhir, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk perwakilan dari Puma Sepi yang telah memaparkan materinya dan memberikan jawaban kepada teman-teman yang sudah bertanya. Langsung saja kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan mengenai organisasi BMKM UPN Veteran Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Dimas Fadilah Hakim. Kepada Dimas Fadilah Hakim atau yang mewakili, dipersilahkan. Oke, tes. Masuk nggak suaranya, moderator? Masuk, Bang. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya teman-teman semua, perkenalkan saya Dimas Fadil Hakim, Ketua BMKM UPN Veteran Yogyakarta, periode 2020-2021. Oke, terima kasih juga sebelumnya kepada teman-teman panitia semua sudah mengundang kami untuk kemudian memperkenalkan BMKM UPN Veteran Yogyakarta ke hadapan teman-teman semua, teman-teman mahasiswa agribisnis 2019. Nah teman-teman, jadi BMKM UPN Veteran Yogyakarta, kepanjangannya Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, adalah badan eksekutif mahasiswa yang kedudukannya berada di tingkat universitas. Jadi sama sifatnya seperti BEM Fakultas Pertanian, kemudian juga himpunan jurusan ataupun himpunan program studi agroteknologi, agribisnis, ilmu tanah, sama sifatnya sebagai organisasi kemahasiswaan yang basisnya government atau basisnya pemerintahan, yang membentuk pemerintahan mahasiswa. Sifatnya sama, hanya kedudukannya menaungi organisasi-organisasi tersebut, yaitu di tingkat universitas. Kayak disebut Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Nah, keluarga mahasiswa itu adalah kemudian komunitas kesatuan keseluruhan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Baik dari mahasiswa semester 1 sampai sebelum dia lulus dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dia termasuk ke dalam bagian keluarga mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Sama kayak di dalam Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu ya bagian dari Indonesia. Nah, kemudian himpunan badan eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas ataupun universitas itu sebagai pemerintahannya. Makanya di universitas kita punya yang namanya student government, pemerintahan mahasiswa. Nah, BMKM inilah pucuk tertinggi dari
struktur pemerintahan mahasiswa di UPN Veteran Yogyakarta. Oke, mungkin bisa di next. Nah, teman-teman, BMKM UPN Veteran Yogyakarta hari ini di periode 2020-2021 mengusung visi misi sebagai berikut. Nah, visi kami adalah menciptakan iklim yang demokratis bagi keluarga mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta dengan BMKM sebagai wadah yang aspiratif dan dasaran yang logis untuk mewujudkan student government yang seutuhnya. Nah, maksudnya adalah kita melihat bahwa organisasi kemahasiswaan itu seharusnya menjadi wadah representatif bagi mahasiswa secara umumnya dan secara khususnya mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Bagaimana seharusnya sebuah organisasi kemahasiswaan itu bisa mengakomodir, bisa menjadi wadah dari setiap aspirasi mahasiswa yang ada di lingkungannya. Nah, kita melihat dari sinilah bagaimana harus tercipta iklim yang demokratis dengan BMKM yang muncul sebagai wadah-wadah untuk kemudian menampung aspirasi dari mahasiswa, kemudian menindaklanjutinya dengan menggunakan dasaran-dasaran yang logis. Jadi setelah aspirasi-aspirasi ditampung oleh sebuah organisasi kemahasiswaan, dalam menindaklanjutinya kita tidak bisa sembarangan. Ya, harus diolah terlebih dahulu, kemudian menjadi satu dasar pemikiran yang logis, dasar aspirasi yang logis, barulah kemudian bisa kita tindak lanjuti ke stakeholder terkait. Nah, kira-kira begitulah visi BMKM UPN Veteran Yogyakarta periode ini. Nah, kita punya 3 misi. Yang pertama, menciptakan ruang komunikasi yang integratif bagi seluruh keluarga mahasiswa Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan fungsi pembelajaran, pergerakan, dan pengadvokasian BMKM sebagai organisasi eksekutif di tingkat universitas. Dan yang terakhir, yang ketiga, menegaskan fungsi garis struktur organisasi sesuai dengan ADARTKM. Nah, yang pertama, menciptakan ruang komunikasi yang integratif bagi seluruh keluarga mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Karena sebetulnya organisasi kemahasiswaan yang basisnya adalah government atau basisnya pemerintahan mahasiswa seperti BMKM dan fakultas, kemudian juga himpunan, ada juga DPM. Nah, itu tidak berdiri, tidak bergerak, tidak bekerja sebagai satu kesatuan organisasi yang mandiri, tapi bekerja secara kolektif. Kalau misalnya kita bisa contoh, kita tilik bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, kira-kira itulah yang diadopsi di dalam sistem pemerintahan mahasiswa kita. Bagaimana ada pemerintahan, ada DPR sebagai lembaga legislatif, kemudian ada lembaga yudikatif dan lain sebagainya. Nah, itulah sistem pembagian kekuasaan yang kita gunakan. Kalau di himpunan, kemudian teman-teman di himpunan itu lebih dekat dengan kawan-kawan mahasiswa. Dia punya masa, dia program-programnya itu biasanya lebih dekat dengan program studinya, lebih dekat dengan ilmu-ilmu studi yang teman-teman pelajari di program studi. Nah, kemudian di BEM Fakultas yang fungsinya adalah merangkum atau merangkul atau membersamai gerakan kinerja dari setiap himpunan yang ada di fakultasnya. Nah, BMKM ini untuk kemudian merangkum apa yang ada di universitas, apa-apa saja yang menjadi aspirasi dari himpunan, kemudian BEM Fakultas untuk dijadikan satu kesatuan. Penyikapan di luar universitas ataupun nanti di dalam internal universitas terhadap rektorat dan lain sebagainya. Nah, kira-kira begitu fungsi BMKM. Makanya kita perlu menciptakan ruang komunikasi yang integratif supaya terbangun komunikasi antara himpunan, BEM Fakultas dengan BMKM, terbangun komunikasi yang sinergis. Makanya kita perlu menciptakan ruang komunikasi yang integratif ini. Kemudian mengoptimalkan fungsi pembelajaran, pergerakan, dan pengadvokasian. Nah, organisasi kemahasiswaan, khususnya organisasi kemahasiswaan yang sifatnya lembaga eksekutif seperti BMKM ini, paling tidak seminimal-minimalnya punya 3 prinsip fungsi dasar, yaitu pertama fungsi pembelajaran, pergerakan, dan pengadvokasian. Kenapa pembelajaran? Ya karena memang yang dinaungi adalah kemudian mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan harus mampu memberikan pembelajaran-pembelajaran, baik itu yang sifatnya akademis maupun non-akademis, baik itu secara langsung terhadap mahasiswa umum ataupun secara tidak langsung terhadap anggota-anggota yang terlibat di dalam badan eksekutif mahasiswa keluarga mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian pergerakan. Nah, salah satu manifestasi dari Tridharma perguruan tinggi di poin ketiga adalah kemudian pengabdian masyarakat. Banyak variasi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Salah satunya adalah dengan pengawalan isu-isu yang ada baik di tingkat nasional, kemudian tingkat regional ataupun di dalam kampus itu sendiri.
Nah, fungsi pergerakan inilah yang kemudian perlu untuk dioptimalkan oleh organisasi kemahasiswaan utamanya di tingkat universitas. Kemudian pengadvokasian. Nah, fungsi pengadvokasian adalah salah satu fungsi yang bisa kita bilang, mungkin teman-teman juga sering dengar gitu. Salah satu fungsi yang paling vital ada dalam satu organisasi kemahasiswaan di lingkungan universitas, baik itu fakultas ataupun jurusan. Nah, fungsi inilah yang kemudian berfungsi untuk membela kepentingan-kepentingan mahasiswa. Karena salah satu fungsi organisasi kemahasiswaan juga menjadi jembatan komunikasi antara kawan-kawan mahasiswa dengan pihak birokrasi, yang nantinya tugasnya sebetulnya kan secara administratif mengatur bagaimana mendistribusikan, bagaimana membangun sistem yang akhirnya melahirkan lingkungan yang nyaman untuk teman-teman belajar, paling tidak begitu. Nah, dalam pelaksanaannya, fungsi pengadvokasian inilah yang kemudian bergerak untuk membela bagaimana kepentingan teman-teman semua, kepentingan baik itu dalam pembelajaran, misal ruang kelas, fasilitas-fasilitas kampus, dan lain sebagainya, bagaimana kepentingan-kepentingan apa yang dibutuhkan teman-teman semua itu bisa diakomodir oleh birokrasi. Nah, kira-kira itulah fungsi pengadvokasian. Kemudian yang ketiga, menegaskan fungsi garis struktur organisasi sesuai dengan ADART KM. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, mungkin teman-teman juga sebetulnya perlu untuk mengetahui apa itu ADART KM. Nah, sejauh ini mungkin yang lebih dekat dengan kawan-kawan adalah ADART BEM Fakultas Pertanian, ADART Himpunan Mahasiswa Agribisnis, dan lain sebagainya. Nah, ada juga kita punya ADART Keluarga Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, ADART yang sebetulnya menjadi dasar dari semua ADART. Jadi kalau di Indonesia kita punya Undang-Undang Dasar 1945, nah ADART KM itulah undang-undang dasarnya kita, yang kemudian turunan-turunannya itu saripatinya di breakdown, diturunkan menjadi ADART di himpunan teman-teman juga termasuk. Boleh next teman-teman. Nah, BMKM periode 2020 hari ini kita mengusung Kabinet Garda Saskara. Ini ada lambang Kabinet Garda Saskara, bisa teman-teman lihat ada burung Garuda, ada rangkaian daun dan buku. Nah, burung Garuda itu melambangkan garda terdepan yang diberi kepercayaan untuk mencari, menunjukkan, dan melindungi Saskara. Rangkaian daun adalah Saskara, yaitu kebenaran atau kemurnian yang dilindungi oleh burung Garuda yang bertindak sebagai garda terdepan. Kemudian buku melambangkan segala tindakan BMKM UPN Veteran Yogyakarta dilandasi oleh pemikiran ilmiah yang kredibel. Nah, jadi Garda Saskara itu berarti adalah kita senantiasa bermaksud untuk menjadi pengawal terhadap kebenaran. Senantiasa bermaksud untuk selalu menunjukkan dan melindungi kebenaran. Itu dasar yang kita usung di Kabinet Garda Saskara ini. Bisa di next lagi. BMKM UPN Veteran Yogyakarta, Kabinet Garda Saskara punya 9 kementerian, teman-teman. Ini bisa teman-teman baca sendiri. Ada Kementerian Advokasi, Kajian Aksi Strategis, Keuangan, Pers dan Propaganda, Sumber Daya Mahasiswa, Dalam Negeri, Kesekretariatan, Luar Negeri, Sosial Lingkungan. Nah, pada prinsipnya setiap kementerian ini cara kerjanya itu saling berkesinambungan, saling bantu-membantu, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, Kementerian Advokasi itu tadi sudah saya ceritakan juga fungsi pengadvokasian itu seperti apa. Nah, fungsinya adalah menjalankan pembelaan kepentingan mahasiswa terkait kebijakan yang tidak berimbang dan pemenuhan hak-hak mahasiswa. Nah, jadi dalam melaksanakan fungsinya organisasi kemahasiswaan sebagai mitra, sebagai jembatan, sebagai istilahnya mulut dan telinga dari kawan-kawan mahasiswa terhadap birokrasi. Nah, kita punya kewajiban untuk kemudian membela dan menjaga kepentingan-kepentingan kawan-kawan mahasiswa supaya tetap terakomodir. Misal kemarin masalah UKT di tengah-tengah pandemi dan lain sebagainya, fasilitas tidak digunakan dengan sempurna, tapi UKT masih dipatok dengan harga yang sama, kira-kira begitu. Nah, inilah fungsi advokasi, bagaimana menyampaikan kepentingan-kepentingan mahasiswa supaya apa yang menjadi hak mahasiswa tetap terjaga. Nah, itulah Kementerian Advokasi menjalankan perannya. Kemudian kajian dan aksi strategis. Kajian dan aksi strategis ini kementerian yang bertugas untuk merumuskan kajian-kajian strategis sebagai dasar gerak BMKM UPN Veteran Yogyakarta dalam menanggapi isu yang berkembang. Nah, tadi di visi kita juga kita menyampaikan bahwa dalam menampung aspirasi kemudian menindaklanjutinya, kita harus memberikan dasaran-dasaran yang logis gitu.
Nah, dasaran-dasaran logis itu adalah menunjukkan adanya pengolahan terlebih dahulu. Dari aspirasi yang sampai yang masuk ke dalam BMKM, kemudian harus kita olah. Bagaimana setiap kepentingan, setiap keinginan, setiap maksud, itu bisa diolah terlebih dahulu sehingga mempunyai dasaran ilmiah. Nah, proses itulah terjadi di dalam Kementerian Kajian dan Aksi Strategis. Kemudian ada Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai jembatan BMKM terhadap seluruh organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkup UPN Veteran Yogyakarta guna merangsang gerak strategis keluarga mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Nah, tadi dalam pelaksanaan organisasi kemahasiswaan di lingkungan universitas, di lingkungan fakultas dan jurusan tidak berdiri sendiri, tapi juga saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Nah, fungsi untuk kemudian menjembatani setiap organisasi kemahasiswaan itulah dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas keuangan organisasi dari proses menghimpun, mengelola, mengeluarkan, serta pembukuan dana atau keuangan yang ada dalam organisasi. Ini mungkin kalau di himpunannya teman-teman ini gabungan dari bendahara dan Kementerian Kewirausahaan. Nah, di BMKM ini kita satukan menjadi satu kementerian, Kementerian Keuangan. Tugasnya kemudian melakukan wirausaha, melakukan pencerdasan tentang apa itu kewirausahaan dan lain sebagainya, kemudian juga mengatur alur keuangan di organisasi BMKM UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian juga ada Kementerian Sekretariatan mengatur perihal kerumah tanggaan BMKM berupa dukungan teknis dan administrasi, surat menyurat, kemudian juga undangan dan lain sebagainya itu dikelola oleh Kesekretariatan, rapat bulanan, rapat inti dan lain sebagainya itu dikelola oleh Kementerian Kesekretariatan. Kemudian ada Kementerian Luar Negeri bertugas untuk menjalankan urusan BMKM di lingkup eksternal KMPN Veteran Yogyakarta. Jadi BMKM UPN Veteran Yogyakarta sebagai organisasi di tingkat universitas punya banyak sekali stakeholder, teman-teman. Bukan hanya stakeholder di dalam lingkungan universitas, tapi juga ada di luar universitas, seperti BMKM dari universitas lain, Badan Eksekutif Mahasiswa dari universitas lain, kemudian juga komunitas-komunitas organisasi dari universitas lain dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu jalin komunikasi, jalin hubungan guna kepentingan misalnya eskalasi isu dan lain sebagainya, eskalasi gerakan. Nah, itulah dijalankan fungsi, istilahnya kita bisa bilang fungsi politik itu dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri. Kemudian Kementerian Pers dan Propaganda. Kementerian Pers dan Propaganda ini kementerian yang bertugas mengelola dan memantik komunikasi massa melalui diskursus yang berorientasi pada kepentingan mahasiswa. Nah, pers dan propaganda ini bisa dibilang mungkin kalau di teman-teman kenalnya humas atau apa itu yang mengelola media sosial dan lain sebagainya. Nah, tapi fungsinya bukan hanya sebatas itu, namanya pers dan propaganda. Selain memberitakan, kementerian ini juga punya fungsi untuk mempropagandakan. Jadi maksud yang mau kita bawa apa, seperti apa, dipropagandakan supaya mudah diterima dengan baik oleh teman-teman mahasiswa. Mungkin sebelumnya ini saya berapa menit lagi nih? Atau udah habis? Mohon maaf Bang, waktunya sudah habis. Oke, ini singkat nggak pakai dijelasin ya. Itu tadi pers propaganda. Dia berkesinambungan juga dengan Kementerian Kajian dan Aksi Strategis, misalnya dalam perumusan kajian dan lain sebagainya, kita perlu data. Karena organisasi modern sekarang itu harus bergerak berdasarkan data. Nah, data itulah disediakan oleh Kementerian Pers dan Propaganda. Kemudian ada Kementerian Sosial Lingkungan dan Masyarakat, sama sebetulnya fungsinya untuk menjadi manifestasi dari Tridharma Perguruan Tinggi yang 3, yaitu pengabdian masyarakat. Untuk memberikan dampak terhadap masyarakat, dampak langsung terhadap masyarakat. Nah, inilah dijalankan oleh Kementerian Sosial Lingkungan dan Masyarakat. Kemudian Kementerian Sumber Daya Mahasiswa, ini kementerian yang berfokus pada pengembangan sumber daya mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, mungkin kalau sumber daya mahasiswa yang berbau-bau seperti ini, teman-teman sudah bisa tangkap maksudnya kemana, fungsi dan tujuannya seperti apa. Bisa di next. Nah, ini ada contoh-contoh program kerja yang hari ini dijalankan oleh setiap kementerian di BMKM UPN Veteran Yogyakarta. Karena waktunya udah habis, mungkin bisa teman-teman baca aja sekilas. Bisa di next lagi. Oke, don't panic, organize. Jadi salah satu seni dalam berorganisasi adalah kemudian dengan berorganisasi kita semua teman-teman, kita punya tangan-tangan yang besar, kaki-kaki yang besar untuk menjalankan satu fungsi yang tidak bisa dikerjakan, atau kita punya satu kekuatan yang lebih besar yang tidak dimiliki ketika kita berjalan sendiri. Nah, ini contohnya. Jadi apapun permasalahannya, apapun tantangannya, sebetulnya jangan panik, organisir, kita lawan, kita kuasai,
Nah, salah satunya manfaat dari berorganisasi adalah begini teman-teman. Mungkin bisa teman-teman lihat juga tuh di di gambar tersebut. Oke, next saja. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf juga tadi agak kepanjangan waktunya ya. Semoga jelas dan bisa sama-sama menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Kita bisa saling tukar tambah perspektif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Dimas Fadila Hakim. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan untuk satu pertanyaan. Bisa langsung atau melalui kolom komentar. Baik, apabila sudah tidak ada yang bertanya, mungkin pemaparan dari Bang Dimas sudah cukup jelas. Terima kasih kepada pihak dari BEM-KM, Bang Dimas yang telah memaparkan materinya mengenai BEM-KM kepada teman-teman. Baik, langsung saja kepada acara yang selanjutnya. Pemaparan materi yang selanjutnya dari BEM Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Wuryantono Prasetyo. Kepada Wuryantono Prasetyo atau yang mewakili, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya untuk moderator, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Bang. Ya, perkenalkan, nama saya Wuryantono Prasetyo Hadi. Saya selaku Wakil BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Pada hari ini saya mewakili ketua saya, Teddy Setiawan, yang sedang berhalangan hadir karena dia harus ke rumah sakit. Next mungkin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengenal singkat tentang apa itu BEM Fakultas Pertanian. Jadi secara umum, BEM Fakultas Pertanian itu sendiri merupakan wadah pelaksana kebijakan strategis mahasiswa di tingkat fakultas yang bertugas menampung, memperjuangkan aspirasi mahasiswa, serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat keilmuan, pengembangan kreativitas, pengembangan minat dan bakat, serta peningkatan moral yang sesuai dengan dasar Widya Matyasa. Jadi, dari sini kita dapat mengetahui bahwa BEM Fakultas Pertanian ini berdiri di tingkat fakultas yang di bawahnya sendiri terdapat himpunan-himpunan jurusan yang terdiri dari 3 jurusan, yaitu ilmu tanah, agribisnis, dan agroteknologi. Serta BEM Fakultas Pertanian ini sendiri berada di bawah BEM Universitas UPN Veteran Yogyakarta, yaitu keluarga besar mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta BEM-KM yang dipimpin oleh Saudara Dimas. Kemudian tugas penuhnya ini berdasarkan pada undang-undang aturan yang ditetapkan pada musyawarah anggota dan musyawarah kerja yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jadi, sebelum berjalannya suatu kepengurusan BEM Fakultas Pertanian, biasanya itu akan selalu diadakan musyawarah anggota dan musyawarah kerja yang bertujuan untuk menetapkan garis besar beserta panduan-panduan dan aturan-aturan yang wajib ditaati untuk kepengurusan periode berikutnya. Next. Nah, ini di fakultas kita itu bukan hanya terdapat lambang BEM, tapi terdapat juga simbol yang biasanya teman-teman bisa lihat di Korsa di fakultas kita itu sendiri. Simbol ini biasanya kita hanya pakai di lingkungan-lingkungan lokal yang bersifatnya non-formal gitu. Nah, simbol ini menandakan simbol keluarga besar Fakultas Pertanian, yaitu sebuah simbol dengan huruf P, kemudian ada slogan All for One, One for All, yaitu jargon fakultas kita sendiri, dan kemudian ada tulisan pertanian besar warna kuning di bawahnya. Next. Nah, kemudian ini ada lambang. Lambang ini sendiri merupakan lambang resmi BEM Fakultas Pertanian yang biasanya kita kenakan di acara-acara formal
di acara-acara luar ataupun acara-acara kampus sendiri yang menandakan gambaran dari BEM Fakultas Pertanian itu sendiri. Yang pertama, satu, ada warna dasar kuning yang melambangkan kemakmuran. Kedua, ada segitiga yang artinya segitiga ini melambangkan 3 jurusan yang terdapat di Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta, yaitu jurusan agribisnis, agroteknologi, dan ilmu tanah. Kemudian ada lambang arah mata angin, artinya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta ini memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam melaksanakan fungsinya. Kemudian ada segitiga tekstur tanah, yang artinya mewakili program studi ilmu tanah dalam BEM Fakultas Pertanian. Kemudian ada lambang global, yang artinya mewakili jurusan agribisnis dalam BEM Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta, serta ada daun berwarna hijau di tengah itu yang mewakili program studi agroteknologi dalam BEM Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Next. Kemudian ini ada visi dan misi dari BEM Fakultas Pertanian periode 2020 sekarang yang menjabat. Pertama, visi dari BEM Fakultas Pertanian adalah menghadirkan BEM Fakultas Pertanian yang bersinergi, profesional, dan menjunjung nilai-nilai kekeluargaan serta sebagai garda pengembang kreativitas mahasiswa Fakultas Pertanian yang berlandaskan bela negara. Jadi di sini kita memiliki visi membuat Fakultas Pertanian ini bersinergi dari pucuk pimpinan sampai ke akar-akar yang akan melaksanakan dan merasakan dampaknya. Kemudian di sini kita juga mengedepankan asas profesionalitas dalam mengelola dan menjalankan kepengurusan satu periode. Kemudian tidak lupa juga kita akan menjunjung nilai-nilai kekeluargaan yang sudah ada dari dulu dan itu kita lihat baik adanya. Kemudian kita juga bertugas dan wajib untuk menjadi wadah dan mengembangkan kreativitas mahasiswa Fakultas Pertanian dengan tidak lupa kita mengedepankan asas bela negara. Kemudian untuk mencapai visi tersebut, kita mempunyai 4 buah misi. Yang pertama, kita membentuk ruang komunikasi yang baik antar elemen di internal maupun eksternal Fakultas Pertanian sehingga terbentuk relasi yang harmonis untuk mewujudkan visi bersinergi tadi. Elemen-elemen internal ini adalah OK tiap jurusan, mahasiswa Fakultas Pertanian itu sendiri, beserta teman-teman yang lainnya. Kemudian untuk untuk pihak-pihak eksternal ini ada BMKM, kemudian pihak-pihak birokrasi maupun organisasi-organisasi sejenis yang berada di luar Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian yang kedua itu ada mengoptimalkan fungsi dan peran BEM Fakultas Pertanian yang responsif dan progresif. Responsif ini kita gambarkan sebagai BEM Fakultas Pertanian akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi, lalu kemudian mengelola permasalahan-permasalahan tersebut, dan kemudian juga bisa memberikan suatu solusi ataupun tindakan atau kebijakan-kebijakan yang tepat untuk suatu permasalahan. Kemudian progresif di sini artinya kita senantiasa ingin dan berusaha untuk berkembang dalam menjalankan roda organisasi di tingkat fakultas ini sendiri. Kemudian yang ketiga ada menjaga marwah BEM Fakultas Pertanian sebagai wadah dan penyalur aspirasi sehingga dapat mengembangkan potensi mahasiswa Fakultas Pertanian. Saya pikir di poin ketiga ini sudah cukup jelas. Kita lanjut ke poin keempat, yaitu memaksimalkan kaderisasi serta membangun ruang-ruang diskusi yang inovatif. Ya, seperti yang kita tahu, salah satu tugas dari setiap organisasi kemahasiswaan adalah memastikan estafet tongkat kepemimpinannya tetap berlanjut, yaitu melalui jalur-jalur kaderisasi, serta dengan untuk menjalankan kaderisasi tersebut, kita berusaha membangun ruang-ruang diskusi yang inovatif agar semakin banyak orang-orang yang tertarik dan kita juga bisa membangun daya kritis mahasiswa yang jauh lebih baik. Next. Nah, kemudian di BEM Fakultas Pertanian ini sendiri terdapat 6 bidang. 6 bidang ini yang pertama itu adalah penelitian dan pengembangan. Bidang penelitian dan pengembangan ini sendiri diketuai oleh Saudari Isnaini Mela Kurnia yang berisikan 7 anggota.
tugas secara umum penelitian dan pengembangan adalah mengadakan dalam penambahan pengembangan dan keterampilan yang mengacu pada bidang pertanian. Nah, untuk Litbang ini sendiri itu biasanya lebih terfokus pada bidang akademiknya. Kemudian ada bidang hubungan masyarakat, ini yang diketuai oleh Ade Sunarsi yang terdiri dari 7 anggota juga. Tugas secara umumnya itu adalah optimalisasi media mahasiswa serta menjalin kerjasama dengan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud di sini, seperti yang dijelaskan di visi dan misi tadi, ada pihak internal maupun eksternal. Nah, ini salah satu dari tugas humas untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tersebut. Kemudian ada bidang kewirausahaan, diketuai oleh Salsabila Syifa dari Agribisnis 17 yang terdiri dari 6 anggota. Secara umum tugasnya itu membentuk usaha mandiri yang tidak bertentangan dengan hukum guna mendukung finansial BEM Fakultas Pertanian serta wadah dan penyalur pemberdayaan usaha dari mahasiswa Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Jadi kewirausahaan ini secara umum dia bertugas sebagai pencari dana mandiri untuk BEM dan kemudian juga dia bertugas untuk menumbuhkan jiwa-jiwa serta memotivasi mahasiswa Fakultas Pertanian untuk dapat lebih mengembangkan wirausaha di bidang pertanian itu sendiri. Next. Kemudian ada divisi advokasi, ini diketuai oleh Ade Alfiansah. Secara umum tugasnya adalah melakukan kajian terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi seputar isu-isu pertanian nasional, permasalahan-permasalahan kampus, kemudian juga bekerja sama dengan BEM KM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di ranah kampus maupun nasional itu sendiri. Kemudian juga dia menjembatani dan melayani kebutuhan mahasiswa dengan pemangku kebijakan. Jadi di sini juga kita melakukan pengawalan pengadvokasian terhadap mahasiswa-mahasiswa yang dilakukan oleh himpunan jurusan, dan kita juga membantu BMKM dalam melaksanakan pergerakan-pergerakan ataupun mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat nasional itu sendiri. Kemudian ada di bidang minat dan bakat. Secara umum, minat dan bakat ini menjadi wadah bagi mahasiswa Fakultas Pertanian untuk menyalurkan potensi minat dan bakat serta meningkatkan kreativitas khususnya di bidang non-akademik. Nah, ini pengembangan mahasiswa yang secara umum itu di bidang non-akademiknya. Mungkin sedikit terbalik dengan Litbang tadi yang fokus pada bidang akademik. Kemudian terakhir itu ada divisi pengembangan sumber daya manusia. Ini diketuai oleh Arga Syaputra Siagian dengan 7 anggota. Secara umum bertugas merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan sumber daya manusia mahasiswa Fakultas Pertanian dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM mahasiswa. SDM ini juga salah satu bidang yang fokusnya untuk melakukan kaderisasi setiap tahunnya untuk keberlanjutan tongkat estafet kepemimpinan dan membuat kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di Fakultas Pertanian itu sendiri. Next. Nah, ini ada beberapa contoh program kerja dari tiap bidang. Yang pertama itu dari Litbang, Penelitian dan Pengembangan, kita ada 3 program kerja. Pertama itu review PKM. Ini merupakan acara tahunan yang biasanya kita akan selalu mengenalkan dengan target utama mahasiswa-mahasiswa baru, tapi tidak juga menutup kemungkinan untuk mahasiswa yang lainnya untuk mengingat lagi apa itu PKM, mengenalkan apa itu PKM bagi yang belum tahu. Kemudian kita juga menunjukkan contoh-contoh dari teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian yang sukses dalam menyusun dan mengajukan PKM-nya seperti itu. Kemudian ada talk show dan workshop Kokedama. Ini salah satu upaya kita untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian mahasiswa Fakultas Pertanian untuk urban farming, yaitu melalui pembuatan Kokedama. Kemudian ada Faperta Mengajar, salah satu sarana pengabdian masyarakat yang kita buat agar mahasiswa Fakultas Pertanian benar-benar dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatnya sewaktu masa perkuliahan di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian untuk humas ada 3 program kerja juga, yaitu media informasi dan komunikasi. Di sini tugasnya mengatur
segala macam aliran informasi yang didapat, kemudian juga di-share ke teman-teman mahasiswa yang lain. Kemudian ada studi banding, di sini kita biasanya melakukan studi banding ke BEM Fakultas Pertanian Universitas lainnya untuk bertukar pikiran, bertukar pendapat, dan kemudian juga saling belajar mengenai iklim organisasi di universitas masing-masing. Kemudian itu ada graduation celebration. Di sini Humas memiliki program kerja untuk merayakan setiap ada kegiatan wisuda yang mana itu bertujuan untuk menjaga silaturahmi, mempererat silaturahmi, serta menjaga kedekatan antar mahasiswa di Fakultas Pertanian itu sendiri, karena salah satu dari visi misi kita tadi adalah menjaga kekeluargaan yang harmonis. Next. Kemudian ada divisi kewirausahaan yang cuman terdiri dari 2 kegiatan ini, bisa teman-teman baca sendiri karena ternyata waktunya sudah habis. Kemudian divisi advokasi juga memiliki 2 program kerja, yaitu ruang advokasi dan sekolah advokasi. Next. Dan kemudian di minat dan bakat memiliki 3 program kerja inaugurasi, yaitu untuk penyambutan mahasiswa baru yang kita adakan setiap tahun, Arthur untuk menyalurkan seni-seni dan kreativitas mahasiswa secara online, Papertaka. Kemudian di bidang PPN terdapat 2 kegiatan, yaitu pengembangan karakter pemuda pertanian dan pengenalan kehidupan kampus. Ya, terima kasih. Sekian dari BEM Fakultas Pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Bang Anton. Bagi teman-teman yang mau bertanya, ada satu sesi tanya jawab. Dipersilahkan melalui kolom komentar ataupun bertanya secara langsung. Sekali lagi, apakah tidak ada yang mau bertanya, teman-teman? Baik, jika dirasa penjelasan dari Bang Anton mengenai BEM Fakultas Pertanian tadi sudah cukup jelas, kami ucapkan terima kasih kepada Bang Anton selaku perwakilan dari BEM Fakultas Pertanian atas pemaparan materinya kepada teman-teman. Langsung saja kita beranjak pada acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi ketiga dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Agroteknologi atau HMPS Agroteknologi Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Muhammad Ilham. Kepada Muhammad Ilham atau yang mewakili, dipersilakan. Suara saya sudah terdengar apa belum ya? Sudah, Bang. Oke, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi direvisi sedikit, itu bukan HMJ, karena itu berbeda HMJ dan HMPS ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Agroteknologi. Saya dari Pertanian Angkatan 2017. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada panitia dari LDKO Himagri. Ini sudah mengundang saya untuk memaparkan atau menjelaskan tentang apa itu Himpunan Agroteknologi. Sebenarnya dari teman-teman 2019 nantinya tidak bisa masuk ke himpunan saya, karena kita sudah berbeda alur lah, berbeda jalan, berbeda jurusan. Tapi tidak apa-apa, tidak ada salahnya teman-teman tahu lebih banyak. Oke, bisa dilanjut. Selamat datang di Kabinet Ksatria. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, karena waktunya juga singkat, ini kita bahas dulu tentang sejarah. Karena sejarah ini adalah yang menguatkan himpunan itu. Sejarah ini yang menguatkan organisasi itu kenapa bisa terbentuk. Jadi sebelum tahun 2007, ini sebenarnya sudah ada namanya program studi ilmu tanah dan program studi agronomi. Dulu namanya masih agronomi. Tapi di tahun 2007, itu ilmu tanah dan agronomi
itu dileburkan menjadi satu, yaitu menjadi program studi agroteknologi. Sehingga karena sudah dileburkan menjadi satu, sudah digabungkan ilmu tanah dan agronomi, terbentuklah yang namanya HMS Agroteknologi di tahun 2010. Waktu itu nama ketua himpunan yang pertama kali itu adalah Mas Ferry. Lalu akhirnya di tahun 2015 ini turun lagi dari keputusan Kemenristek Dikti mengenai pembukaan kembali program studi ilmu tanah. Jadi program studi ilmu tanah yang tahun 2007 digabungkan menjadi bersama dengan agroteknologi di tahun 2015 ini dilahirkan kembali lah ilmu tanah reborn lah kalau istilahnya di kita. Dan di tahun 2017 ini dibuka lagi program studi ilmu tanah, maka dari itu di tahun 2018 menjadi HMJ Agroteknologi. Dan teman-teman harus paham perbedaan himpunan mahasiswa jurusan dan himpunan mahasiswa program studi. Kalau himpunan mahasiswa program studi itu tingkatnya hanya di program studi, berarti hanya melingkupi satu lingkup, yaitu agroteknologi. Kalau HMJ jurusan berarti ada dua lingkup, yaitu ilmu tanah dan agroteknologi. Lalu di tahun 2019 kemarin ilmu tanah terbentuk, Himita terbentuk, dan akhirnya nama HMJ yang tadinya kami menaungi dua, yaitu agroteknologi dan ilmu tanah, menjadi hanya satu, HMPS program studi, karena dari Himita ini sudah terbentuk. Oke, bisa dilanjut? Ya, jadi ini untuk logo dari himpunan kami, Himpunan Mahasiswa Program Studi Agroteknologi. Sebenarnya dari tiap logo ini ada nilai filosofisnya. Bintang itu seperti apa, padi kapas itu seperti apa, 3 helai daun seperti apa, itu apa. Ada makna-makna filosofis. Cuma karena memang waktunya sangat singkat sekali, saya kira juga tidak pas juga kalau misalkan saya bacakan semua. Jadi bisa dilanjut aja. Oke, ini kami lah, foto kami yang periode sebelumnya, HMPS Agroteknologi, organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi. Bisa di next saja. Oke, jadi ini tujuan secara umum ya. Ya bisa teman-teman baca. Yang satu itu terbinanya insan akademis yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, mewujudkan kehidupan kampus yang dinamis, kritis, demokratis, dan harmonis. 3, menjalin kerjasama antar sivitas akademika berdasarkan semangat kemitraan, kebersamaan, dan kekeluargaan. 4, terbinanya insan yang aktif dan kreatif serta berpikiran ilmiah yang memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi sebenarnya ini sebenarnya hanya tujuan-tujuan yang seharusnya kita capai atau segala macamnya. Tapi perlu teman-teman tahu, yang menurut saya tujuan dari adanya himpunan atau BEM fakultas, entah itu BMKM atau organisasi kemahasiswaan di kampus, itu tujuan utamanya adalah media pembelajaran. Jadi sebagai wadah kita untuk belajar apa? Belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, belajar kita berkomitmen, belajar bertanggung jawab, belajar bekerja di dalam tim. Jadi tujuan utamanya kenapa ada organisasi kemahasiswaan, yaitu untuk kita belajar. Maka dari itu teman-teman nantinya ketika sudah masuk ke himpunan atau misalkan ke BEM fakultas atau organisasi manapun, jangan pernah teman-teman takut untuk melakukan kesalahan. Karena salah di dalam pembelajaran itu sangat wajar sekali. Yang tidak wajar adalah ketika teman-teman tidak pernah melakukan kesalahan. Karena orang yang tidak pernah melakukan kesalahan itu tidak pernah melakukan apa-apa. Oke, bisa dilanjut? Nah, ini adalah visi dan misi untuk periode kami di periode 2020. Yang pertama itu menghadirkan HMPS Agroteknologi sebagai penyalur aspirasi mahasiswa dan wadah dalam mengembangkan keilmuan, sehingga terwujudnya HMPS Agroteknologi bersinergi dengan asas kekeluargaan dan nilai-nilai Pancasila. Jadi memang karena kami tingkatnya ini adalah di himpunan atau di jurusan, maka arah kami adalah mengembangkan keilmuan. Itu adalah fokus utama kami. Misinya mengoptimalkan fungsi HMPS Agroteknologi sebagai wadah dan penyalur aspirasi mahasiswa. Itu saya rasa di organisasi lain pun juga seperti ini. Misinya untuk sebagai penyalur aspirasi mahasiswa, menghadirkan kegiatan yang berbasis keprofesian dan keilmuan di bidang akademik dan non-akademik, karena di himpunan atau misalkan di tingkat program studi ini fokusnya adalah ke bidang keprofesian. Lalu menciptakan hubungan yang harmonis antara pengurus internal HMPS Agroteknologi, masyarakat agroteknologi, organisasi kemahasiswaan di Fakultas Pertanian, dan seluruh sivitas akademika. Tapi visi misi utama kami atau misalkan tujuan dan nawacita yang paling kami utamakan adalah bagaimana kami bisa menciptakan petani-petani muda, petani-petani baru yang sehingga mereka ini tidak malu dengan dunia pertanian. Maka harapan kami menghadirkan program-program kerja yang ini mengarah atau membrandingkan pertanian modern, pertanian anak muda, pertanian milenial. Itu yang kami lakukan, sehingga kami tidak mau nantinya ketika teman-teman ini lulus dari sebagai mahasiswa pertanian, ini malu untuk terjun ke dunia pertanian. Maka dari itu ini yang kami coba brandingkan, pertanian milenial.
banggalah menjadi mahasiswa pertanian dan banggalah terjun ke dunia pertanian. Oke, bisa dilanjut. Ini ada struktur organisasi, bisa teman-teman baca. Kami semua bertanggung jawab ke musyawarah anggota. Musyawarah anggota ini adalah musyawarah di mana kami mempertanggungjawabkan jalannya satu periode. Itu nanti ditempatkan di akhir periode kami. Lalu ada ketua HMPS, ada sekretaris, wakil ketua HMPS, ada bendahara, dan ada DPO. Ini untuk garisnya ini, garis yang hitam lurus ini adalah garis pertanggungjawaban. Kalau garis putus-putus ke bawah, itu adalah garis koordinasi, dan garis dari ketua HMPS ke DPO, ini adalah garis khusus koordinasi antara ketua HMPS dengan DPO. Kalau misalkan di teman-teman agribisnis itu namanya DPP. Kalau di kami namanya DPO, atau Dewan Pengarah Organisasi. Nah, untuk divisinya sendiri, ini tidak jauh beda dengan teman-teman dari agribisnis juga di Himagri. Aktifnya ini ada minat dan bakat, ada penelitian dan pengembangan, advokasi, hubungan masyarakat, dan kewirausahaan. Saya rasa untuk penjelasan lebih lanjut tentang minat bakat, litbang, advokasi, humas, virus itu apa, saya rasa itu sudah teman-teman sudah paham lah, dan nanti pun juga pasti akan dijelaskan juga di Himagri, karena kebetulan untuk divisi kita pun juga sama sebenarnya, fungsinya sama. Jadi bisa dilanjut aja. Nah, ini untuk beberapa foto-foto kegiatan kami. Ini ada waktu kami untuk membantu ke panti asuhan. Ini ada waktu kami pelantikan. Ini ada di Zoom. Ini ada LDKO yang kemarin. Ini ada waktu kami terjun ke petani langsung, kelompok tani di Gunung Kidul. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini ada waktu. Ini yang paling pojok kiri atas itu waktu wawancara untuk penerimaan pengurus itu. Orang-orang itu horor sekali tuh penerimaan. Terus ini ada foto-foto kami waktu. Ya, bisa lanjut aja. Nah, ini juga waktu kami ke Gunung Kidul nih, foto bareng. Ini waktu jualan apa? Biasalah Danus itu jualan tahu bakso dan segala macamnya. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini foto sehari-hari sebenarnya yang ada di grup kami. Jadi kita perang-perangan foto-foto aib, dan di himpunan kami pun kami himpunan pertama yang melihara ular di sekre. Itu ada fotonya, itu ada ular masuk sekre. Oke, bisa dilanjut aja. Nah, jadi ada sesuatu yang berbeda dari kami di Himpunan Mahasiswa Program Studi Agroteknologi. Ini Panca Pandawa, jadi ini adalah salah satu wiracarita, yaitu Mahabharata, kisah Mahabharata, yang mungkin teman-teman juga pernah dengar Mahabharata yang ada di Antv. Antv itu kalau misalkan teman-teman nonton Antv. Nah, mengapa kami mengambil Panca Pandawa? Jadi sebenarnya ada alasan kenapa kabinet kami untuk yang periode 2020 itu namanya adalah Kabinet Kesatria. Karena kami ini butuh maksud sekedar arah atau referensi untuk melakukan keseharian kita, untuk melakukan sifat kita nih sebenarnya mau seperti apa di himpunan itu sendiri, karena kami butuh contoh, butuh sifat yang sangat bagus. Maka dari itu saya baca siapa itu Pandawa atau Pandawa 5, yaitu perwayangan Jawa kuno itu sekali, dan itu sifat-sifatnya sangat baik sekali untuk kami terapkan keseharian di dalam himpunan itu sendiri. Nanti sifatnya itu kita berusaha keras untuk bagaimana sifat kami ketika di himpunan itu seperti tokoh-tokoh yang ada di Pandawa. Seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, jadi ini beberapa tokohnya kan ada 5. Ini ada tiga saudara. Yang pertama yaitu Yudhistira. Yudhistira ini adalah kakak tertuanya. Sifat yang bijaksana, tidak memiliki musuh, hampir tak pernah berdusta seumur hidupnya, memiliki moral yang sangat tinggi dan suka memaafkan, serta mengampuni musuh yang sudah menyerah. Sifat lain yang menonjol adalah adil, sabar, jujur, taat berhadap agama, penuh percaya diri dan berani model berspekulasi. Yaitu ada Bima yang kedua, sifat dan perwatakannya gagah berani, teguh, kuat, tabah, patuh, dan jujur. Dan terus ini ada Arjuna, memiliki sifat perwatakan cerdik, pandai, pendiam, lembut, budinya teliti, sopan santun, berani, dan suka melindungi yang lemah. Dia punya keahlian memanah, berarti fokusnya itu bagus sekali. Dan ini yang coba kami terapkan di dalam himpunan. Untuk seluruh pengurus, 53 pengurus dari HMPS Agroteknologi, ini saya arahkan untuk minimal memiliki salah satu dari sifat tokoh-tokoh dari Pandawa ini tersebut. Karena ini adalah contoh kami. Kenapa? Ini dia konsep dari kami itu juga. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini ada Nakula dan Sadewa, perwatakannya jujur, setia, taat pada orang tua, dan tahu membalas budi, serta dapat menjaga rahasia. Nakula pandai memainkan senjata pedang, tapi saya tidak pandai memainkan pedang. Terus Nakula merupakan pria yang paling tampan. Ya, ini banyak yang tampan lah di himpunan kami.
Dewa, perwatakannya jujur, setia, taat pada orang tua dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini adalah referensi kami lah untuk bagaimana bersifat atau bersikap di keseharian kami di himpunan. Jadi nantinya setelah kami lengser lah ibaratkan, ini kami minimal mempunyai salah satu dari sifat tersebut. Memang susah, tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Oke, lanjut. Nah, jadi setiap orang itu ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya. Setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Ada masa dari Mas Gandhi dan teman-temannya untuk memimpin mahasiswa agribisnis, dan ada masa juga untuk kalian agribisnis angkatan 2019 ini untuk memimpin mahasiswa agribisnis. Maka berbanggalah kalian kepada diri sendiri, karena mereka yang sudah tidak ada alasan bangga kepada diri sendiri, mereka lah itu sudah kalah. Sangkuni dari tokoh Mahabharata. Sekian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kepada peserta. Apabila ingin bertanya, bisa bertanya langsung ataupun melalui kolom komentar. Apabila ada penjelasan dari Bang Ilham yang masih kurang dipahami, silakan untuk teman-teman bertanya. Baik, apabila dirasa penjelasan dari Bang Ilham dan di perwakilan dari HMPS Agroteknologi sudah cukup jelas, dan teman-teman tidak ada yang ingin bertanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Ilham selaku perwakilan dari HMPS Agroteknologi atas pemaparannya. Terima kasih teman-teman semua, semangat. Baik, langsung saja kita lanjutkan kepada pemaparan yang keempat, yaitu materi dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Tanah atau HIMITA Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta yang akan disampaikan oleh M. Rizal Natayuda. Kepada M. Rizal Natayuda atau yang mewakili, dipersilakan. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin teman-teman bosan ya dengar dari tadi pagi sampai sekarang pukul 9:30. Mungkin bisa open mic sebentar semuanya. Kita jargon pertanian terlebih dahulu biar semangat lagi. Kita gemakan pertanian di wilayah kita masing-masing. Oke, saya pandu. Pertanian. 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 Sampai mati. Korban. Terima kasih. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Aditya Natayuda. Di sini saya diamanahi oleh teman-teman ilmu tanah sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Tanah. Pada periode awal ini, saya mengusung untuk kabinet dengan nama Solid Berdikari. Di sini saya ingin harapannya dalam kabinet yang saya bawa ini memiliki kesolidan yang kekuatan bersama-sama membangun HIMITA ini terus menjadi lebih baik dan lebih baik untuk mencapai kemandirian. Nah, mungkin itu kabinet yang saya usung pada periode kali ini. Bisa lanjut? Ya, untuk HIMITA sendiri memang pada tahun 2019 kita berdiri kembali setelah tadi yang disampaikan Mas Ilham. Namun untuk HIMITA sendiri sudah berdiri sejak tahun 1987. Sehingga sudah cukup tua HIMITA ini, kemudian digabung dengan
HMJ Agroteknologi pada tahun 2010, tepatnya 1 Juli. Kemudian berdiri lagi tanggal 13 Desember 2019. Mungkin bisa dilanjut. Saya singkat aja ya. Ya nanti ada pertanyaan. Oke, visi yang saya bawa pada periode ini adalah mewujudkan himpunan HIMITA UPN Veteran Yogyakarta sebagai organisasi kemahasiswaan yang aktif, dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta tempat pengembangan akademik maupun non-akademik mahasiswa program studi ilmu tanah. Nah, di sini memang lebih mengarah kepada bagaimana kita himpunan mahasiswa program studi ilmu tanah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi yang ada di mahasiswa ilmu tanah. Kemudian tempat pengembangan akademik dan non-akademik itu sudah kita tunjukkan dengan adanya program kerja. Nah, untuk misinya itu meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan di antara seluruh mahasiswa ilmu tanah, menjalin hubungan baik dengan sivitas akademik di lingkungan Fakultas Pertanian dan Universitas. Yang ketiga, mengoptimalkan himpunan sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa program studi ilmu tanah. Yang keempat, membuat dan melaksanakan program kerja yang memiliki cakupan yang luas dan dapat bermanfaat bagi setiap masyarakat. Mungkin lanjut. Itu tadi visi dan misi kami. Dengan tujuan organisasi yang diamanahkan oleh musyawarah anggota kami, yaitu satu, terwujudnya kehidupan kampus yang harmonis, dinamis, kritis, dan demokratis. Kedua maksudnya, tersalurkannya aspirasi mahasiswa program studi ilmu tanah UPN Veteran Yogyakarta. Ketiga, terbinanya insan yang berperan aktif dan memiliki pola pikir ilmiah yang memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dan keempat, terciptanya sumber daya manusia yang handal dalam lingkup keilmuan, keprofesian, dan keorganisasian. Nah, itu tujuan-tujuan yang diamanahkan oleh musyawarah anggota kami kepada saya selaku ketua yang ditunjuk langsung oleh masyarakat ilmu tanah untuk menjaga agar tujuan dari himpunan ilmu tanah ini tetap berjalan dengan baik. Gitu. Lanjut. Nah, di sini ada saya selaku ketua, kemudian wakil yaitu Saudari Almauna Yuditya, bendahara itu Saudari Harini, sekretaris Sarirotul Alim dan Kinan. Nah, memang di sini paling ganteng saya sendiri di situ. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada di 6 divisi di kami, salah satunya divisi hubungan masyarakat. Tentu saja hampir sama dengan divisi humas-humas yang lain, lebih kepada pengabdian masyarakat, sosial media, berhubungan dengan pihak luar. Kita di sini bergabung dengan organisasi sejenis di luar kampus, yaitu Fokusimiti. Kita tergabung di wilayah 3. Begitu. Lanjut. Untuk divisi kedua adalah divisi advokasi. Tentu saja sama dengan divisi advokasi yang ada di himpunan, yaitu menampung aspirasi dan juga menyalurkan aspirasi dan membantu permasalahan-permasalahan yang ada di mahasiswa ilmu tanah khususnya. Mungkin lanjut. Di sini ada divisi minat dan bakat, lebih kepada menampung minat dan bakat dari mahasiswa ilmu tanah untuk lebih mengembangkan. Dan di sini divisi mikat diharapkan lebih bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik dengan berolahraga. Itu harapannya.
Lanjut. Organisasi tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dana. Nah, di sini saya ada divisi dana usaha. Nah, ini bertugas untuk bagaimana kita mendapatkan dana, uang yang nantinya untuk kita manfaatkan untuk berjalannya organisasi ini, untuk berjalannya acara-acara. Mungkin bisa lanjut. Nah, di sini ada divisi keilmuan dan keprofesian atau yang disingkat KEPROF. Divisi keilmuan dan keprofesian ini merupakan salah satu pecahan kalau yang ada di teman-teman, yaitu divisi penelitian dan pengembangan. Kalau di kami itu ada divisi keilmuan dan keprofesian, yaitu kita pecah antara yang pengembangan sumber daya siswa dengan keilmuan, ya, kita dipisah di sini. Nah, untuk divisi keilmuan dan keprofesian ini lebih kepada penelitian atau pengembangan mahasiswa secara di akademik. Nah, program kerja yang sudah kita laksanakan yaitu soil mapping, kemudian soil judging club, karena lebih kepada keilmu tanahnya. Mungkin lanjut. Nah, untuk divisi terakhir yaitu divisi PSDM. Nah, di sini lebih kepada pengembangan mahasiswa ilmu tanah untuk ke arah keorganisasian. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ada media sosial kami. Mungkin nanti lebih jauhnya teman-teman ingin mengenal himpunan ilmu tanah bisa melalui YouTube, Facebook, Twitter maupun Instagram kami. Jadi mungkin di sini keterbatasan waktu, jadi saya cukupkan itu aja. Untuk lebih lanjutnya bisa di media sosial kita berdiskusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Harapannya ada pertanyaan dari teman-teman. Yuk lanjut, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekarang sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya langsung ataupun bertanya melalui kolom komentar ya teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Baik, apabila tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin tadi penjelasan dari Bang Rizal sudah cukup jelas. Sebelumnya, terima kasih kami dari panitia ucapkan kepada Bang Rizal selaku perwakilan dari kita atas pemaparan dan penyampaian materinya kepada teman-teman semuanya. Terima kasih kembali. Terima kasih semua ya. Ya. Lanjut, kita ke pemaparan materi yang kelima, yaitu pemaparan dari Lembaga Dakwah Fakultas Pertanian KKMI Alamanda yang akan disampaikan oleh Dery Suseno. Kepada Dery Suseno atau yang mewakili, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya jelas nggak? Terdengar jelas, Bang. Ya. PPT-nya bisa ditampilkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mabadu. Jadi seperti yang disinggung oleh moderator tadi ya, di sini saya akan memaparkan tentang organisasi dakwah KKMI Alamanda. Mungkin di sini teman-teman sebagian sudah ada yang bergabung di Alamanda ya. Jadi kurang lebihnya tahu bagaimana sih KKMI Alamanda.
Tapi mungkin di sini sebagian teman-teman belum tahu gitu ya, apa itu KKM Alamanda. Jadi mungkin bisa di next ya. Jadi KKM Alamanda adalah lembaga dakwah Fakultas Pertanian yang menjadi wadah aktualisasi mahasiswa muslim dalam bidang pendidikan Islam, pendidikan ilmiah, dan pengabdian umat. KKM Alamanda didirikan pada tahun 80-an dengan nama Alamanda yang diambil dari nama bunga yang pada saat itu banyak tumbuh di kampus UPN Veteran Yogyakarta. Nah, ini ada visi dari KKM Alamanda adalah menjadikan lembaga dakwah Fakultas Pertanian yang profesional, dinamis, dan berintegritas menuju kehidupan kampus yang lebih islami. Untuk misi KKM Alamanda ada 5. Yang pertama, melakukan pengkaderan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berintegritas menerapkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, menerapkan profesionalisme kerja dalam setiap aktivitas yang dijalankan. Yang ketiga, membangun, membina, dan mempererat hubungan komunikasi dan kerjasama dengan lembaga intra dan ekstra kampus. Yang keempat, memakmurkan musola Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta sebagai pusat kegiatan keislaman. Yang kelima, melakukan kerja siar untuk mencerdaskan sivitas akademika Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta secara spiritual, emosional, dan intelektual. Nah, berikut adalah struktur organisasi KKM Alamanda. Nah, KKM Alamanda itu yang tertinggi adalah musyawarah besar yang berkoordinasi dengan KMI, pelaku lembaga dakwah tingkat universitas gitu ya. Dan mungkin selebihnya bisa teman-teman baca. Mungkin bisa lanjut aja. Nah, ini penjelasan lebih rinci lagi untuk Biro Khusus Kaderisasi mempunyai tugas melaksanakan alur kaderisasi formal yang terdapat dalam risalah kaderisasi. Yang kedua, menerjemahkan risalah kaderisasi ke dalam arah kerja sehingga setiap kader memiliki arah gerak dan tujuan yang jelas. Saya lanjut. Nah, ini untuk Biro Litbang, tugasnya adalah melaksanakan pendataan kader secara berkala dalam hal pembinaan, pengkaryaan, pengorganisasian, mentoring, dan pengevaluasian. Kemudian mengkoordinasikan dengan pengurus harian terkait dengan perkembangan dan dinamisasi kader. Kemudian melakukan riset terkait kebutuhan tataran dakwah dan evaluasi kerja KKM Alamanda. Dan selanjutnya ini ada Biro Mentoring. Tugasnya adalah menerjemahkan risalah kaderisasi ke dalam susunan prioritas materi pembinaan yang akan diterapkan oleh KKM Alamanda. Kemudian mengkoordinasi dengan murabi terkait dengan standar mutu kader. Dan berikut adalah program kerja dari Biro Kaderisasi. Sebenarnya banyak banget ya untuk program kerjanya. Di antaranya adalah ini ada dokumentasi muhasabah akhir. Langsung aja. Nah, ini ada pengkaryaan. Waktu itu kita baksos ke Panti Asuhan. Bisa lanjut. Nah, ini ada kajian dan upgrading. Mungkin bisa dipercepat ya. Nah, ini ada rihlah. Bisa lanjut. Nah, kemudian ini adalah divisi di KKM Alamanda. Divisi yang pertama adalah kemuslimahan, mempunyai tugas memberdayakan muslimah di Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta dan melaksanakan fungsi kaderisasi dan syiar khusus kemuslimahan KKM Alamanda. Nah, untuk program kerja dari divisi kemuslimahan sendiri ada beberapa, yaitu kajian muslimah, quds malam akad, rihlah, dan mucihat. Nah, ini dokumentasinya. Mungkin bisa dilanjut. Nah, berikutnya adalah divisi jaringan. Tugas dari divisi jaringan adalah menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan pihak lain ya, dan melaksanakan sosialisasi KKM Alamanda. Untuk program kerjanya sendiri ada silaturahmi tokoh, baksos. Nah, ini ada baksos dan ini ada studi banding waktu itu dengan Unsud. Kemudian, nah ini juga studi banding dengan lembaga dakwah Fakultas Pertanian di UGM waktu itu. Dan lanjut. Nah, kemudian divisi media. Untuk divisi media tugasnya adalah mengelola semua media dan memfasilitasi aktivitas informasi dan fungsi publikasi. Untuk program kerja dari divisi media yaitu kelas desain grafis, kemudian pengelolaan media sosial, ini pengelolaan media sosial, dan ini ada pelatihan desain grafis,
ada branding internal dan mading. Kita lanjut. Kemudian ada divisi dana usaha, tugasnya adalah membuat usaha untuk mencari dana tambahan untuk KKMI Alamanda. Program kerjanya ada pembuatan jaket ataupun PDH, kemudian pengelolaan marketplace, titik kulkas, dan ini ada divisinya. Kemudian bisa dilanjut ke divisi keilmuan. Nah, untuk divisi keilmuan ini tugasnya adalah mengakomodasi keperluan akademik dan ilmu pengetahuan di Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta dan dikorelasikan dengan keislaman tentunya. Untuk program kerja dari divisi keilmuan sendiri ada di workshop ya, kemudian ada juga diskusi keilmuan dan sebagainya. Ini bisa dipercepat. Nah, kemudian ada divisi CR, tugasnya adalah melakukan kerja CR sebagai pelayan umat dan membumikan Islam di Fakultas Pertanian. Nah, untuk CR, apa sih program kerjanya? Ya, program kerja dari CR adalah kajian senja, 1 jam bersama Al-Quran, pemakmuran musola, dan tabikat kelar. Nah, ini ada RDF juga. Kemudian ini yang terakhir ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang berminat untuk bergabung di Alamanda, bisa dicatat tanggalnya. Ini pada tanggal 5 Desember 2020, kita akan ada open house Alamanda, kemudian dilanjutkan open recruitment pada tanggal 12 Desember 2020, dan dilanjutkan dengan training dasar pada 26 Desember 2020. Dan juga mungkin tambahan lagi, besok minggu insya Allah kita akan ada diskusi keilmuan. Mungkin teman-teman bisa dicek di media sosial Alamanda. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini, teman-teman lebih merasa kurang lagi gitu. Jadi teman-teman mempunyai keinginan untuk mencari tahu lagi apa itu Alamanda gitu ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada teman-teman 2019, apakah ada yang ingin bertanya mengenai Alamanda? Bisa langsung bertanya. Ayo, dari tadi belum ada yang nanya, Mas, kalian pada nggak kepo. Dari tadi BEM juga nggak nanya, BEM FP nggak tanya. Yuk, daripada tak tunjuk nih, ayo nanya yuk. 1 pertanyaan. Saya, Kak. Oke. Naswa. Oke, Naswa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Zahra, izin bertanya. Untuk masuk Alamanda sendiri, apakah Kak? Terima kasih. Bagaimana? Mungkin bisa diulangi? Sedikit terputus-putus. Untuk gabung ke Alamanda, itu ada syarat-syarat khususnya nggak? Atau ada seleksinya nggak? Terima kasih. Ini bisa langsung saya jawab ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya. Oke, mungkin untuk bergabung di Alamanda sendiri tidak ada syarat khususnya ya, kecuali dia muslim gitu ya. Ini bukan membeda-bedakan agama atau gimana ya, diskriminasi agama gitu. Tapi ini mungkin teman-teman tahu konteksnya sendiri gitu ya. Nah, untuk syaratnya untuk gabung di Alamanda sendiri, yang pertama muslim, yang kedua ingin belajar gitu. Lebihnya untuk seleksi dan sebagainya itu juga menjadi prosedur kami. Jadi teman-teman yang ingin bergabung itu perlu untuk mengikuti alur-alur tersebut gitu ya. Mungkin sekian yang dapat saya jawab. Baik, dari Naswa, apakah sudah cukup menjawab jawaban dari Bang Dery? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Bang Dery selaku perwakilan dari KKMI Alamanda.
dan atas pemaparan serta jawabannya kepada teman-teman peserta LDKO 2019. Mari kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang ke-6 dari Organisasi Keagamaan Kristen dan Katolik Kristival Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Richard Arsindo. Kepada Richard Arsindo atau yang mewakili, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas belum? Sudah jelas, Bang. Oke, terima kasih. Shalom semuanya, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat sudah mengikuti kegiatan LDKO pada pagi hari ini sampai saat ini. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya terkait perkenalan KSM ini. Perkenalkan, nama saya Renggan. Saya di sini diamanahi sebagai Ketua Kristival pada saat ini. Di sini saya akan menyampaikan 3 hal mungkin kepada teman-teman yang khususnya Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Di sini 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama itu adalah dari sejarah Kristival, struktur organisasi Kristival, dan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dalam Kristival tersebut. Mungkin bisa di next. Mohon maaf Bang, dari pihak Kristival sendiri tidak mengirimkan PPT ke panitia. Kemarin sudah saya kasih ke pihak humas yang menghubungi saya. Coba ditanya sebentar. Oh iya, baik, sebentar. Baik, mohon maaf karena ada kesalahan teknis. Untuk ditunggu sebentar. Baik, kepada Bang Richard bisa dipersilakan. Mohon maaf atas gangguan teknisnya sebelumnya. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin di sini saya akan berbicara sedikit kepada teman-teman mengenai sejarah terbentuknya Kristival seperti itu. Jadi kalau kita baca di sini, mungkin terbentuknya Kristival itu mungkin sangat mudah gitu. Ini Kristival itu terbentuk karena rinduan teman-teman memuji dan memuliakan nama Tuhan di lingkup yang lebih kecil di Fakultas Pertanian seperti itu. Jadi maka terbentuklah Kristival itu pada tahun 2016 dan berjalan hingga saat ini. Itu dibantu oleh para abang kita juga berpartisipasi besar dalam pembentukan Kristival ini. Juga Kristival juga memiliki kepanjangan Christ in Fratertal Leadership. Jadi Kristival itu berharap Kristus ada di dalam kepemimpinan Kristival seperti itu. Mungkin dilanjut. Jadi di sini juga saya akan menjelaskan tentang struktur kepengurusan Kristival. Dalam kepengurusan Kristival ini mungkin sama seperti kepengurusan yang lainnya. Mungkin di sini ada beberapa hal yang berbeda seperti divisi kerohanian. Di sini ada ketua dan wakil, bendahara dan sekretaris, dan di sini kami membuat ada 4 divisi. Yang pertama itu adalah divisi kerohanian. Divisi kerohanian adalah membuat kegiatan yang berbau dengan segala kegiatan yang berbau kerohanian, seperti kegiatan ibadah, kegiatan perayaan Natal, Paskah, dan lain sebagainya. Baru di sini ada divisi Danus. Divisi Danus itu adalah divisi yang menghimpun dana untuk seluruh kebutuhan yang akan dibutuhkan dalam Kristival.
Lalu di sini ada divisi humas. Divisi humas ini adalah menjalin komunikasi yang baik, mau di dalam maupun di luar elemen yang ada di Fakultas Pertanian maupun di luar Fakultas Pertanian. Baru ada yang divisi keempat di sini adalah divisi PSDM. Divisi PSDM ini adalah pengembangan sumber daya masyarakat. Jadi di sini kegiatannya itu seperti membuat olahraga, membuat acara ngumpul akrab, dan sebagainya, dan banyak lainnya. Lanjut. Dan ini mungkin beberapa foto yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman, kegiatan-kegiatan yang kita sediakan Kristipal. Di sini kita ada sebuah perayaan Natal. Perayaan Natal ini adalah agenda rutin yang kita lakukan di dalam Kristipal. Dan ini adalah acara Natal pada tahun 2009, tahun sebelumnya. Lanjut. Dan kegiatan selanjutnya adalah perayaan Paskah. Ini juga sebuah agenda kegiatan yang kita laksanakan rutin. Dan ini adalah acara Paskah pada tahun 2019. Dan ini kayak angkatan 2019 juga. Lanjut. Dan juga kita ada acara penyambutan wisuda. Ini juga adalah kegiatan yang kita buat itu acara rutin. Setiap ada wisudawan di kampus, kita wajib melakukan penyambutan wisuda dari Kristipal, khususnya kepada abang-abang dan kakak yang beragama Kristen, Protestan, dan Kristen Katolik. Lanjut. Next. Dan itu kita juga mempunyai kegiatan ibadah rutin yang kita laksanakan 2 minggu sekali. Jadi itu setiap 2 minggu sekali itu kita mengadakan ibadah di ruangan di Fakultas Pertanian gitu. Jadi nantinya ketika adik-adik mungkin sudah tahu juga karena beberapa kali sudah mengikuti kegiatan ibadah. Lanjut. Dan di sini kita juga melakukan kegiatan kumpul akrab seperti itu. Kumpul akrab ini bertujuan untuk mengakrabkan seluruh elemen dari Kristipal seperti itu. Karena kita di sini kan sifatnya kekeluargaan dan kita juga menganut sistem yang ada di pertanian. Sistemnya itu kan kekeluargaan seperti itu. Jadi kami di sini betul-betul menjunjung tinggi kekeluargaan dalam Kristipal seperti itu. Lanjut. Dan juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik juga. Kita juga sudah pernah melakukan retreat di Kaliurang kemarin itu. Di situ kita melakukan kayak worship sederhana seperti itu. Yang penting sini kan kita mendapatkan bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga bisa berkumpul bersama dan menjadi keluarga yang lebih baik seperti itu. Lanjut. Dan kita juga mengadakan kegiatan bakti sosial seperti itu. Kita juga kemarin itu mengadakan kegiatan bakti sosial itu seperti membagikan makanan kepada pengendara orang-orang kurang mampu seperti itu. Lanjut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti buat teman-teman khususnya yang Kristen Katolik dan Kristen Protestan bisa yang ingin tahu tentang Kristipal bisa mengecek Instagram kita dan bisa menghubungi mungkin dari DM. Mungkin hanya yang ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang Kristipal, ingin bertanya, silahkan langsung bertanya ataupun chat melalui kolom komentar. Dipersilahkan teman-teman, harus ada yang tanya. Ayo. Baik, kepada Yovida Siholan dipersilakan untuk bertanya.
Yovita, apakah bisa mic-nya atau terkendala? Mbak, mau tanya. Oke, bentar. Yovita dulu ya, Gazi. Nah, ini ada pertanyaan dari Yovita. Kak, kenapa digabung yang Protestan sama Katolik? Dipersilahkan untuk Bang Richard menanggapi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kenapa digabung antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik? Itu kemarin itu teman-teman yang dulu membentuk Kristipal itu beranggapan bahwasannya ketika Kristipal ini dibentuk orang Katolik itu, maka orangnya mungkin kurang banyak gitu. Ketika dibuat juga Protestan saja, maka orangnya kurang banyak gitu. Karena di sini beranggapan Kristen Katolik dan Kristen Protestan itu sama aja, sama-sama memuji dan menaik nama Kristus seperti itu, maka digabung menjadi satu. Itu aja sih. Mungkin cukup sederhana ya mungkin. Mungkin sudah terjawab ya. Bagaimana? Baik, dari Yovita Hasiholan, apakah jawaban dari Bang Richard sudah cukup menjawab? Oke, sudah. Pertanyaan yang kedua dari Gazi, kegiatan apa yang dilakukan Kristival saat pandemik saat ini? Ya, kepada Bang Richard dipersilahkan untuk menanggapi. Oke, jadi kegiatan pertama, sebenarnya kegiatan kita sebenarnya pada saat pandemi ini banyak sangat terkendala seperti itu. Seperti kegiatan retreat, kegiatan Paskah, Natal, mungkin untuk dilakukan seperti itu. Tapi untuk kegiatan kali ini, kita cuma membuat kegiatan-kegiatan sederhana seperti itu. Berhubung juga pandemi seperti ini gitu, seperti penyambutan. Mungkin nanti akan kita buat kegiatan ibadah. Mungkin teman-teman bisa bergabung nanti. Ini akan agenda yang dekat ini mungkin kita laksanakan ibadah. Mungkin itu aja. Baik, apakah jawaban Bang Richard sudah cukup menjawab, Gazi? Cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, karena sudah ada dua yang bertanya, maka kita akhiri sesi tanya jawab kali ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Richard selaku perwakilan dari Kristival yang telah memberikan materi kepada teman-teman di acara LDKU 2020 ini. Terima kasih kembali, sama-sama. Oke, jadi tadi pemaparan dari Kristival merupakan pemaparan terakhir dari organisasi kemahasiswaan dan pengenalan-pengenalan yang lainnya. Sekarang, sebelum kita next ke acara selanjutnya, karena teman-teman udah mendengarkan banyak materi dari tadi pagi, mungkin udah ngantuk ataupun boring, sekarang kita mau ice breaking lagi.